Kali ini, Mimin akan menceritakan komik dari China. Ya, itu tidak lain, komik manhwa. Mengisahkan tentang bumi yang mengalami era baru yang disebut oleh mereka sebagai Air Old Age, di mana seluruh umat manusia kini mendapatkan kekuatan misterius yang entah berasal dari mana. Dan ini adalah sebuah era kejam di mana yang kuat akan menindas yang lemah. Dan MC di cerita ini bernama Yihou atau sering dipanggil Yewu, yang setiap harinya mendapatkan perlakuan kasar karena dirinya hanya seorang pria lemah yang levelnya hanya stuck di level 3. Namun itu semua berubah ketika dirinya tanpa sengaja mendapatkan sebuah akun raja. Seketika membuatnya memiliki kekuatan yang sangat overpower. Bagaimana keseruannya? Langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Chapter sebelumnya, di mana Yenu yang tiba-tiba muncul membuat terkejut sang dokter karena telah berdiri dengan tubuh yang telah pulih sepenuhnya. Yewu yang muncul saat itu membuat sang dokter kaget karena bagaimanapun juga dari keempat keluarganya hanya dirinya yang mengalami luka yang sangat fatal. Tapi alasan bagaimana dirinya bisa sembuh bukanlah hal yang penting untuk saat ini. Yang terpenting adalah ketika keluarganya yang membutuhkan perawatan lebih lanjut dan jumlah yang harus ia bayarkan adalah 300.000 yuan, di mana itu adalah jumlah yang sangat besar bagi Yewu. Tapi di sini Yewu berjanji akan mengumpulkan uang tersebut dalam waktu 1 jam saja. Meskipun itu adalah hal yang mustahil, ucap sang dokter. Tapi bagi seorang dokter, dirinya bersedia untuk memberinya waktu selama 1 jam ke depan. Namun, di dalam pikirannya, sang dokter masih tidak percaya bagaimana mungkin bisa bocah yang hanya berlevel 3 ini memiliki kecepatan penyembuhan yang lebih cepat dari seorang manusia berlevel 60. Seperti yang pernah ia lihat sebelumnya. Dan kemudian, Yewu yang meskipun telah mencoba memutar-mutar otaknya untuk mendapatkan uang dengan tabungannya ditambah uang setelah mengalahkan Demon Spider sebelumnya, bila dijumlahkan masih terhitung jauh dari jumlah uang yang Yewu butuhkan untuk biaya pengobatan. Tapi ada satu cara untuk mendapatkan uang dengan cepat, yaitu dengan menjual item dan equipment. Item yang paling berharga di inventorinya saat ini adalah Magic Crystal level 5, yaitu Blaze yang langka yang ia dapatkan dari Demon Spider sebelumnya. Dan untuk mendapatkan nilai yang setimpal dari hasil penjualan item tersebut, bergegaslah dirinya pergi ke sebuah tempat di mana setiap orang bisa berdagang dengan bebas tanpa memperdulikan level mereka, yaitu Black Market. Hingga akhirnya sampailah ia di depan pintu masuk Black Market yang kini dijaga oleh 2 orang pria bertubuh besar. Yewu yang bermaksud untuk masuk ke dalamnya, namun ia pun dihentikan oleh sang penjaga karena itu bukan tempat main untuk seorang anak kecil, ucap para penjaga tersebut. Tapi Yewu yang mengatakan bahwa kedatangannya ke tempat tersebut bukanlah untuk bermain, melainkan menjual barang yang bagus. Hahaha, kami tidak menerima mainan anak-anak di sini, ucap salah satu dari mereka. Dan saat sebelum dirinya diusir oleh sang penjaga, muncullah Pak Tua yang terlihat memiliki peranan penting di dalam black market tersebut. Tiba-tiba datang dan bertanya mengenai barang bagus yang Yewu katakan sebelumnya. Dan kemudian Yewu pun menunjukkan barangnya. Nih, lihat dengan mata dan kepalamu sendiri. Itu kan Magic Crystal yang sangat langka. Maaf, saya tidak menyangka jika adik kecil yang berlevel 3 ini memiliki barang bagus yang seperti ini. Kita perlu membicarakan bisnis ini lebih lanjut, ucap si Pak Tua. Dan akhirnya dirinya pun berhasil masuk ke dalam black market.
setelah masuk ke dalamnya. Dibandingkan dengan black market seperti di film-film lainnya, tempat tersebut lebih mirip dengan sebuah bar. Dan kemudian di tengah perjalanan menuju tempat si Patua, Yewu dihadang oleh dua orang pria yang tak dikenal. Dan tentunya itu adalah sebuah aksi pemalakam, karena mereka belum mengetahui jika seorang bocah yang datang ke sini hanya berlevel rendah, pasti tujuannya untuk menjual barang. Namun, belum sempat mereka melihat barang yang dibawa Yewu, datanglah seorang bodyguard yang menghadang mereka dan mengatakan bahwa Yewu adalah tamu dari Penatua Lee, yang membuat kedua pemalak tersebut kini merasa ngeri hanya mendengar namanya saja. Dan Penatua Lee ini adalah Patua sebelumnya, dan dia merupakan seorang perwakilan dari grup besar yang bernama Hwanshet. Hingga akhirnya sampailah Yewu ke tempat ruangan VIP di mana Penatua Lee berada. Sesampainya di sana, tanpa basa-basi saja, si Patua itu pun langsung memulai pembicaraan bisnis di antara mereka, dan terjadilah sesi negosiasi. Meskipun ia berlevel 3, Yewu adalah anak yang cerdas dan tidak ikut terpaku dengan tawaran Tuan Lee. Singkat cerita, di sini Penatua Lee akan memberikan 100.000 yuan untuk harga item magic crystal milik Yewu. Tapi Yewu yang tidak bisa dibodohi olehnya mengatakan bahwa ia bisa menjual item ini senilai 200.000 yuan di tempat yang lain. Dan ia pun meranjak pergi dari tempat tersebut. Tapi di depan pintu keluar, dirinya dihadang oleh dua orang bodyguard bertubuh besar itu, dan kejadian tersebut sudah direncanakan oleh si Penatua Lee. Meskipun bisa bertarung dan kabur dari tempat tersebut menggunakan kekuatan Raja Qian, Yewu tidak ingin mengambil resiko dan menimbulkan kekacauan yang akan menyulitkan dirinya suatu saat nanti. Kebingungan pun seketika melanda dirinya antara mengambil tawaran uang 100.000 yuan Penatua Lee ataukah membuat kekacauan di tempat ini. Di tengah-tengah kebingungan yang dirasakan oleh Yewu, muncullah bodyguard bertopeng yang tubuhnya lebih besar dari bodyguard si Pak Tua, diiringi seorang wanita bernama Muker yang berasal dari grup Hanmu, di mana dirinya langsung menawar magic crystal Yewu seharga 300.000 yuan. Pak Tua Lee yang mendengarnya wanita itu dianggap aneh, kini tidak bisa berkata apa-apa lagi, dan akhirnya ia pun pergi dari ruangan tersebut bersama para bodyguardnya. Yang ternyata tujuan Nona Mo ini sebenarnya bukan tertarik dengan magic crystal milik Yewu, melainkan hanya untuk membuat Penatua Lee malu, karena di antara grup Hanmu dan grup Hwanshet ini terdapat perselisihan kedua belah pihak sejak lama. Sampai akhirnya wanita angku itu pun pergi dan memberikan uang yang telah ia janjikan kepada Yewu. Dan kemudian kita akan kembali ke rumah sakit. Terlihat sang ayah yang kini masih tak disadarkan diri akibat luka yang dideritanya. Di tengah-tengah perawatan yang sedang berlangsung itu, muncullah seorang pria yang mengesalkan dengan kepala botaknya serta kacamata yang ia gunakan, dan merupakan seorang direktur di rumah sakit tersebut. Dirinya datang ke sana setelah mendengar kabar bahwa keluarga Yewu tidak dapat membayar biaya pengobatan. Pria tersebut pun memarahi sang dokter karena telah membiarkan mereka terus berada di rumah sakit ini. Sang dokter pun mengatakan bahwa anak laki-laki dari keluarga ini akan membawa uangnya selama 1 jam lagi. Tapi setelah sang direktur mendengar kata-katanya, ia pun menghajar dokter tanpa nama ini. Karena tidak mungkin seorang anak berlevel 3 mendapatkan uang sebesar itu, ucap sang direktur. Ia pun langsung bergegas ke pasien dengan bermaksud untuk melepaskan masker oksigen dari sang pasien. Namun, Yunfei yang masih mencoba menghentikan perlakuan kasar sang direktur. Si direktur ini pun mengatakan bahwa rumah sakit ini bukan untuk rakyat miskin dan jelata seperti kalian. Keluar kalian dari sini, ucap si pria tersebut sambil menyikut Yunfei. Namun, di saat-saat ia menyebalkan kala itu, datanglah Yewu sambil menendang pintu karena geram dengan si pria tersebut. Sebab ia telah menyakiti keluarganya. Di tengah sang direktur mencengkram kerah baju Yewu. Di saat itu juga, Yewu kini mengaktifkan akun rajanya, yaitu Raja Qian. Di mana saat itu pula, percikan api kini telah melahap tangan sang direktur.
Part hari ini telah selesai. Bagaimana lanjutan ceritanya? Jadi, bagi teman-teman yang ingin lanjutan cerita kali ini, teman-teman bisa support Mimin lewat like, komen, dan jangan lupa subscribe channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin support beliin Mimin kopi, teman-teman bisa cek link di deskripsi. Di sana ada link sawernya Mimin. Oke, mungkin sampai di sini saja video kali ini. Terima kasih semuanya. See you next time. Bye-bye.